Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 12 Mekatronika SMK Negeri 69 Jakarta. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai materi Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dengan bertemakan tentang saling menasihati dan berbuat baik. Kita masuk surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Tafsir surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini disyarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Harapannya agar ringkas dan mudah untuk dipahami. Di sini saya akan membacakan surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adzim. Wa wasyayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fil amaini aniskurli waliwalidaika ilayyal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. 1. Pembelajaran Surah Al-Luqman Al-Hakim. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surat Luqman ini. Dalam ayat 13 di sini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontoh parenting dan pendidikan anak ala Luqman ini. 2. Larangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka lazulmu azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Inilah pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya, yakni janganlah mempersekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya. Maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkannya anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Syed Qutb menjelaskan nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan karena orang tua tidak menginginkan kepada anaknya melainkan kebaikan. Luqman melarang anaknya dari berbuat syirik dan dia memberikan alasan atas tersebut bahwa kemusyrikan adalah kezaliman yang besar, terangnya dalam tafsir fi Zilalil Quran. Syekh Babah Al-Zuhaili menjelaskan mengapa syirik merupakan kezaliman terbesar. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sedangkan syirik ialah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan pokok akidah, menyamakan dan menyetarkan sang Khalik dengan makhluk. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa syirik merupakan kezaliman terbesar karena ia memperbodoh dirinya sendiri. Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada Tuhan selain Allah, padahal selain Allah adalah makhluk.
Dia aniaya atas dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajaknya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu selain Allah, tulis Buya Hamka. Jiwa yang dipenuhi tauhid adalah jiwa yang merdeka, tidak ada satupun yang bisa mengangkatnya jiwa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia menuhankan yang lain, sedang yang itu makhluk belaka, berarti manusia menjadikan dirinya budak bagi makhluk lain. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi orang tua mengatakan jangan kepada anaknya, sementara salah satu tren pendidikan dari barat di masa modern ini adalah ya ada yang melarang mengatakan jangan. 3. Birrul walidain. Surah Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Wa wassaynal insana liwalidayh, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Kata wassaina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah, maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah mengiringinya dengan perintah birrul walidain. 4. Terutama ibu. Hamalathu ummuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, kata nah, berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atta Al-Qusarani, artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besarnya kepayahan seorang ibu tatkala mengandung anaknya. Dan setelah melahirkan, seorang ibu masih menyusui bayinya selama 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya, terlebihnya ibunya? Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun. Minimalnya 6 bulan. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Aniskurli waliwalidai ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Setelah perintah bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, Allah menuntun hambanya agar bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Mengapa lebih dulu bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat kasih sayang orang tuanya. Sesungguhnya yang membuat orang tua mengasihi anaknya adalah Allah. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Karenanya semua itu semenjak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukurlah pada orang tuamu, ibu yang telah mengasuh dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anak-anaknya, ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Lalu ayat ini ditutup dengan mengingatkan kemana manusia akan kembali, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya akan sampaikan juga isi kandungan surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Berikut inilah isinya. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Luqman mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid, larangan berbuat syirik. Yang ketiga, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Yang keempat, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Yang keenam, ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Demikianlah penjelasan materi singkat mengenai surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.